Seorang koruptor kakap mendadak muncul di kantor peradilan. Ia menyerahkan diri, minta ditangkap. Pak, Pak, tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya. Tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor yang lain. Tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah tempat yang paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakal diperlakukan macam maling ayam. Ampun, tolong ampuni saya, Pak. Tolong ampuni saya. Saya nggak bakal mengulangi lagi. Paling ditanya sedikit-sedikit. Basa-basi lah, minta hasil korupsi. Nggak ada salahnya kan kalau kita berbagi rezeki sesama hakim, jaksa, dan polisi. Toh, itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Jadi, ibu mengaku bahwa ibu maling uang negara. Berapa banyak uang yang telah ibu korupsi? Tidak. Saya tak hendak membantah. Itu semua urusan pengacara saya. Untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tidak bersalah. Dan saya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih hanya benang bangsa tak berguna. Padahal koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi, terjadi pemerataan. Seperti halnya pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tidak pernah menikmati hasil korupsi sendiri. Kami ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana. Bahkan kami ikut iuran 17-an. Banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami jadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan. Bahkan diminta bicara ketika di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Korupsi sumber kebahagiaan, tapi harus benar-benar menyembunyikannya. Jadi, bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi meminta agar para koruptor dipenjarakan? Naif bila para mahasiswa terus menuntut agar semua koruptor dipenjarakan. Nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Bukankah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu sesuatu yang kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Itu yang namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila.
Saya tidak malu mengakui bahwa diri saya memang koruptor. Saya malah bangga. Seperti hilang bukan saya jadi lebih rileks. Dan saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya.